Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Gimana hari ini? Harus tetap semangat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji terhadap sesama. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran yang di rumah, berdoa dulu ya bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya, kalian tahu akhlak terpuji enggak? Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Kemudian akhlak terpuji terhadap sesama. Akhlak terpuji terhadap sesama ini berarti akhlak yang baik terhadap sesama orang lain ataupun keluarga ataupun teman kita, saudara dan lain-lain. Jadi, perilaku terpuji terhadap sesama adalah setiap perilaku baik yang sesuai dengan norma yang berlaku, norma agama dan adat yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, untuk menjamin berlangsungnya kehidupan yang baik di antara mereka. Intinya, perilaku terpuji itu suatu perilaku yang baik yang ditunjukkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam akhlak terpuji terhadap sesama. Akhlak terpuji terhadap sesama itu ada 4 macamnya. Tapi yang dibahas di sini itu ada 2. Ada husnuzon dan tawadu. Pengertian dari husnuzon adalah setiap pikiran, anggapan, dan prasangka yang baik pada orang lain. Intinya husnuzon ini berprasangka baik pada orang lain. Bagaimana hukumnya, Kak? Hukumnya adalah mubah, jaiz, diperbolehkan. Kemudian contohnya gini, seorang guru memberikan tugas itu harus segera dikerjakan dan wajib dikerjakan. Nah, kemudian kalian berprasangka baik seperti ini. Kok guru itu memberikan tugas ya, suruh cepat-cepat, kenapa? Mungkin biar kita cepat selesainya. Nah, itu adalah berprasangka baik. Seperti itu contohnya. Bentuk-bentuk husnuzon. Bentuk-bentuknya yang pertama ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ya. Karena baik itu bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, membiasakan diri menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Ketika kita berhusnuzon, itu akan terhindar dari su'uzon. Yang keempat, terbiasa bersikap baik pada keluarga orang lain pada umumnya. Berhusnuzon itu akan membiasakan diri kita untuk baik kepada keluarga, teman, atau yang lainnya. Membiasakan berperilaku husnuzon. Caranya gimana? Caranya menghindarkan diri dari kebiasaan menggunjing sesama. Yang kedua, tidak begitu mempercayai suatu berita yang tidak jelas. Jadi, kalau ada orang terus memberitakan suatu yang tidak jelas, jangan dipercaya kalau itu belum jelas. Kemudian yang ketiga, seringnya bermuwajah dengan sesama teman atau tetangga. Bagaimana dampak dari husnuzon itu? Nah, yaitu ada 2. Yang pertama, terjalinnya ukhuwah sesama muslim itu lebih erat. Ukhuwah itu apa? Ukhuwah itu persaudaraan antar muslim itu lebih kuat, lebih mantap, lebih baik. Dan kemudian yang kedua itu kita akan mendapatkan timbal balik dari orang yang dihusnuzonin. Yang kedua itu ada tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu adalah sikap seseorang senantiasa merendahkan diri dan hatinya di hadapan Allah. Lawan dari tawadu itu apa? Lawan dari tawadu, riya, sombong, dan lain-lain. Bentuk-bentuknya bagaimana? Bentuk-bentuknya menyebabkan senyum, salam kepada sesama,
menyayangi pihak yang lebih muda, menghormati pihak yang tua, selalu berserendah hati, kemudian menyantuni orang yang lemah. Itu bentuk-bentuk dari sikap tawadu. Bagaimana membiasakan bertawadu? Yang pertama, itu ada senantiasa bersabar. Sabar menghadapi setiap cobaan. Ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah atau cobaan, kita itu harus sabar, harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian berusaha untuk tidak menunjukkan kelebihan terhadap orang lain. Jadi ketika ada orang yang menunjukkan kelebihannya, kita bisa seperti itu, tapi jangan ditunjukkan. Kita harus bertawadu. Yang ketiga, mengusahakan diri untuk menghindari ria dan sombong. Jangan sampai kita beria dan sombong. Yang keempat, itu hanya mengharapkan ridho Allah, jangan mengharapkan ridho-ridho yang lain. Kita bertawadu hanya kepada Allah. Jadi lillahi ta'ala, karena Allah. Bagaimana dampak positif dari berperilaku tawadu ini? Yaitu diantaranya kita akan diangkat derajatnya sama Allah. Itu jelas ketika kita bertawadu, rendah diri, tidak sombong, itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Yang kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyahnya. Jadi ketika kita bersikap tawadu, itu persaudaraan Islamiyahnya itu akan lebih kuat dan lebih kokoh. Kemudian selanjutnya itu orang lain akan bersimpati kepada diri kita, lebih peduli terhadap diri kita, apa yang kita omong, apa yang terjadi, mereka akan peduli. Ya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir ini adanya rasa hormat. Rasa hormat yang dimiliki oleh orang lain itu diberikan kepada kita. Bagaimana penjelasannya? Apakah sudah paham yang telah Ibu jelaskan dari tadi hingga sekarang? Jadi kesimpulannya, bertawadu itu merupakan akhlak terpuji terhadap sesama. Tawadu itu apa? Merendahkan diri. Yang selanjutnya ada husnuzon. Husnuzon itu berprasangka baik. Alhamdulillah hari ini udah selesai. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, kalian bisa WA kakak ya. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jadi tetap semangat di rumah. Jika kalian ingin terus diangkat derajatnya sama Allah, jangan lupa apa? Bertawadu. Dan jika kalian ingin dihormati, berhusnuzon. Itu akan lebih baik daripada su'uzon. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.